Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter. Saudara, rasa nyeri pasca operasi sesar seringkali menjadi trauma bagi ibu-ibu yang terpaksa melahirkan melalui operasi sesar. Namun kini para ibu-ibu jangan khawatir karena ada satu metode baru yang mulai dikembangkan. Dan kita akan membahasnya bersama dokter kita hari ini, yakni Dr. Kurniawan SPOG, subspesialis Obgynsos Konsultan Mars dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang yang merupakan dokter subspesialis Obgynsosial di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Selamat sore dokter. Selamat sore. Saya menyebutnya udah sampai beribet-ribet ya, karena panjang sekali gitu ya, gelarnya. Tapi betul ya tadi yang saya sebut gelarnya spesialis Obgynsos. Obgynsos. Sekarang ginekologi sosial. Oke, siap. Terima kasih ya dok ya. Dan saudara, kami juga akan mengundang pemirsa ya dok ya untuk bergabung di acara ini nantinya di 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Dan saudara, tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenal metode ERAX pada persalinan sesar. Ini menarik sekali ya bagi ibu-ibu yang saat ini memang kondisi-kondisinya terpaksa harus dioperasi gitu ya dok. Tapi sebetulnya kita ingin tahu dulu metode ERAX itu seperti apa dan apa sebetulnya ya dok? Oh ya. Oke, baiklah, terima kasih. Iya. ERAX ini mungkin saya cerita sejarahnya dulu ya. ERAX ini sebenarnya pada dasarnya sudah lama sebenarnya. Tahun 90-an itu awalnya dia ERAS. Jadi Enhanced Recovery After Surgery. Jadi digunakan oleh dokter-dokter bedah di Eropa ya. Kemudian tahun 2013 baru dia digunakan pada yang melakukan operasi seksio sesaria. Jadi dulu digunakan oleh dokter bedah untuk operasi kolon ya, atau usus besar, kemudian juga mulai operasi-operasi yang lain lah ya. Kemudian 2013 baru digunakan pada operasi seksio sesaria itu di Inggris mulainya. Nah, masuk Indonesia itu sekitar tahun 2018, sebelum COVID lah ya. Sudah mulai banyak digunakan. Tiba-tiba COVID waktu itu kita 2019-2020 ya. Nah, makanya sejak COVID kan orang maunya di rumah sakit jangan lama-lama dirawat gitu. Jadi akhirnya ERAX ini sudah mulai banyak digunakan, kemudian dia booming akhirnya kan. Dan memang kebenaran manfaatnya juga sangat besar ya, keuntungannya gitu. Jadi kalau per definisi ERAX itu adalah kepanjangannya adalah Enhanced Recovery After Cesarean Section atau cesarean surgery. Jadi peningkatan pemulihan atau percepatan pemulihan setelah operasi seksio sesaria itu. Jadi ini merupakan suatu metode persalinan sesar itu yang berbasis bukti, artinya memang sudah diteliti oleh orang mengenai efek keamanannya, manfaatnya dan sebagainya. Itu dirancang untuk untuk mempercepat pemulihan tadi pada pasien operasi, mempercepat pemulihan, mengurangi rasa nyeri, kemudian mencegah resiko komplikasi setelah operasi dengan menerapkan penanganan khusus sebelum operasi, selama operasi maupun pasca operasi yang dilakukan oleh tim medis yang multidisiplin atau holistik. Di sini ada dokter kandungan, dokter anestesi, dokter anak, kemudian para medis, bidan maupun perawat, kemudian ahli gizi gitu. Jadi secara umum ERAX sudah mulai diberlakukan, dipakai gitu ya. Nah, kalau sekarang sih sudah banyak rumah sakit sudah mulai pakai hampir rata-rata. Hampir rata-rata. Dengan adanya metode baru ini ya dok, apakah kita meninggalkan metode lama secara konvensional ini dok? Misalnya operasi sesar yang secara konvensional itu sudah ditinggalkan, itu tetap berjalan juga? Sebenarnya masih tetap berjalan, karena pada kondisi-kondisi tertentu ada juga yang memang ibu-ibu yang tidak bisa dilakukan operasi dengan metode ERAX ini. Misalnya indikasinya seperti apa dok? Misalnya pada ibu-ibu dengan anemia berat, kan dia perlu perawatan lama, kan perlu tambah darah dan sebagainya. Pada diabetes yang tidak terkontrol, atau pada ibu hamil dengan hipertensi yang tidak terkontrol, preeklamsi, ibu hamil dengan depresi, itu kan dia perlu perawatan yang agak lama. Makanya kita tetap
pakai yang konvensional. Tapi kalau kita kadang-kadang berlakukan dengan erak tidak berpengaruh dengan penyakit lain, hanya beda di perawatannya saja gitu ya dok? Kalau untuk erak ini ya itu tadi, karena kita kan melihat posisinya perlu perawatan lama atau tidak. Kalau dia misalnya dalam keadaan yang elektif, artinya bukan yang emergensi, biasanya kita tetap lakukan erak. Tapi kalau dia yang emergensi, ya mungkin konvensional lebih pilihan lebih baik gitu. Karena kan ada persiapan praoperasinya yang harus terlewatkan kalau dia emergensi. Walaupun sekarang tetap kita lakukan modifikasi. Jadi perlakuan selama operasi maupun pasca operasi bisa saja kita lakukan perlakuan seperti erak, tapi preoperasinya kan kita tidak lakukan, jadi artinya tetap bisa dilakukan tapi modifikasi tetap namanya. Berarti penyembuhan buat ibu yang melahirkan melalui sesar ataupun erak ini memang lebih cepat pemulihannya di erak ya dok ya. Nah kalau dari sisi biaya dok, kira-kira gimana? Kalau biaya sih sebenarnya tidak berbeda bermakna lah, tidak berbeda secara signifikan gitu lah ya. Tapi mungkin erak karena pemakaian obatnya mungkin khusus ya, mungkin ya agak lebih mahal sedikit ya. Tapi tergantung, karena faktor yang membuat mahal tidaknya, pertama mungkin ya tergantung rumah sakitnya, kemudian apakah dia rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta, atau juga tergantung pemakaian obat-obatan, lama rawat dan sebagainya. Kalau erak kan kita rawat kan 24 jam, kadang-kadang ada yang sudah bisa pulang. Artinya sudah bisa memangkas biaya di situ. Iya, kita bicara tentang erak ini ke ibunya ini ya dok. Nah kalau untuk bagi si bayinya gitu, apakah ada efek kalau kita menggunakan metode erak ini dengan konvensional itu adakah perbedaan untuk bayinya gitu? Secara umum sih tidak ada perbedaan secara umum, tapi makanya di erak kan kalau memang kita pakai yang konvensional SC-nya dibanding dengan yang lahir secara normal mungkin ada sedikit perbedaan, karena ibunya kan mobilisasinya kan lebih lambat, jadi untuk dia bonding sama antara bayi dan ibu kan lebih lambat kan paparannya, kan IMD juga kadang-kadang agak sulit dilakukan pada yang konvensional, tapi pada yang erak itu kita bisa sudah lakukan IMD, inisiasi menyusui dini pada ibunya. Kemudian bisa langsung ibunya kan 2 jam kan sudah bisa bergerak, sudah bisa duduk, jadi dia sudah bisa menyusui langsung bayinya. Jadi ketemunya sih lebih cepat kayak gitu. Kemudian juga ada teknik-teknik tertentu pada saat operasi kita melakukan penundaan penjepitan tali pusat pada bayi. Jadi itu tunda selama 30-60 detik nanti biar darah yang terkumpul di plasenta yang mengandung banyak zat besi dan oksigen itu bisa mengalir masuk ke bayi. Nah, keuntungannya adalah mencegah anemia pada bayi. Dan juga katanya ada efek jangka panjangnya, ini mempengaruhi neuropsikologis bayinya, katanya bisa mempengaruhi seperti itu. Ya. Metode erak ini ya dok, mungkin hampir sama ya dengan operasi sesar biasa yang konvensional ya dok. Mungkin dari cara pembiusannya dia tetap bisa lokal gitu ya. Cara teknik pembiusannya itu apakah sama dengan konvensional dengan erak ini? Nah, teknik pembiusannya sebenarnya sama, dia pakai lokal kan, pakai yang spinal kan, atau epidural bisa juga. Tetapi mungkin obatnya yang berbeda, karena pada yang konvensional yang spinal itu biasanya kita pakai obat anestesi yang dosisnya dosis penuh ya, dosis tinggi lah kita anggap itu ya, dosis penuh. Tapi kalau pada erak dia dosisnya dosis minimal pemberi obat itu, tapi dicampur dengan obat analgetik di situ, obat penghilang rasa sakit. Itu jadi efek biusnya jadi lebih cepat habis. Efek samping biusnya kan mengurangi efek samping bius. Jadi pasien 2 jam udah bergerak. Kalau dia yang pakai spinal dengan dosis penuh tadi, dia 24 jam, kadang-kadang paling cepat 12 jam baru bisa bergerak ibunya. Jadi nah untuk mengurangi rasa sakit makanya dicampur dengan obat analgetik di dalam pembiusan. Kemudian penggunaan jarum juga sekarang gunakan jarum yang paling kecil biasanya untuk melakukan spinal, kan masukkan obat anestesi di tulang belakang itu. Ya, dan ada mitos juga ya dok ya, katanya melalui spinal itu akan berpengaruh ke jangka panjang gitu ya dok. Nyeri pada tulang belakang itu akan lebih lama, benar nggak itu dok? Itu kalau memang bisa saja terjadi komplikasi seperti itu kalau seandainya obat yang tadi, obat biusnya kan kemudian pemakaian jarum yang besar. Jadi pemakaian jarum yang besar
obat biusnya bisa merembes keluar, itu yang membuat dia jadi sakit pinggang jangka panjang itu tadi. Tapi kalau sekarang kan sudah obat biusnya minimal, lebih diminimalisir ya, Dok, kemudian ya, pemakaian akibatnya. jarum yang sangat kecil, Iya. sehingga efek samping tersebut bisa resiko efek samping bisa dicegah. Ya, kalau dari sisi lain perlukaannya gitu, rasa nyerinya bisa diminimalisir juga ya, Dok ya. Rasa nyeri minimalisir, tapi ya kita tidak menggaransi bahwa itu tidak ada nyeri. Yang namanya operasi kan tetap ada rasa nyeri lah. Tapi dengan erak ini ya nyerinya pokoknya bukan dihilangkan tapi diminimalkan kan, gitu ya. Yang lain-lain tidak ada ya, Dok ya, hampir sama seperti itu. Proses penyembuhannya juga itu berapa lama antara konvensional dengan erak ini, apakah ada perbedaan juga Hampir ya, Dok? sama. Hampir sama. Iya, hampir sama. Biasanya ibu-ibu tuh berapa hari bisa pulang ke rumah gitu? Kalau yang konvensional kan kita biasanya paling cepat 2 hari lah ya. Kadang-kadang bisa 3-4 hari. Tapi kalau erak ini 24 jam sudah bisa pulang ya. Paling lama 2 hari malah. Berarti ibu bisa langsung makan dong waktu setelah operasi ibu bisa langsung makan minum. Tidak berpengaruh dengan efek biusnya ya, Tidak Dok, ya? berpengaruh. Kecuali kalau yang konvensional kan apalagi pakai bius umum, itu kita harus nunggu bising ususnya positif. Atau yang paling mudah tahu bising usus positif itu kalau kita bilang dia pelatus atau kentut lah ya. Nah, kalau pasien kentut sudah boleh makan, artinya bising usus sudah bagus kan. Oh, sekarang gitu. enggak? Sekarang enggak lagi. Begitu ada habis nggak saya indikasi makan. yang ibu-ibu tidak bisa dilakukan operasi erak ini, Dok? Nah, itu tadi yang saya bilang tadi, ya ibu dalam keadaan komorbid atau ada penyakit penyerta tadi. Anemia, darah tinggi, preeklamsi, kemudian ibu dengan depresi, kemudian ibu dengan DM tidak terkontrol, itu biasanya kita tidak lakukan erak. Ya, dari sisi perawatan lukanya sama saja ya, Dok ya. Dia tidak dia tetap harus tetap kering seperti itu, Ya, tidak. sama. Nah, ada satu lagi, Dok, istilah sekarang saya cuma dengar saja gitu. Istilahnya tidak dijahit, hanya dilem. Oh iya. Seperti apa itu ya, Dok ya? Ya sebenarnya pada dasarnya sih dijahit tetap, tapi metode menjahitnya itu kita istilahkan subkutikuler. Jadi disembunyikan di bawah kulit. Iya. Itu ditanam. Jadi benangnya kita tanam sehingga tidak ada jahitan yang muncul, yang keluar. Nah, itu ada tekniknya. Jadi ya sama sih, tapi benangnya juga itu benang yang kita pakai yang diserap oleh tubuh. Artinya nanti dia hancur sendiri. Tidak perlu dia dilepas. Iya. Nah, itu. Dan memang sekarang tidak lagi seperti dulu ya, Dok ya. Kulit yang dioperasi itu tidak seperti dulu berbentuk benang benar seperti itu. Kayak tulang ya. Iya, betul. Itu pakai ini benang yang dilepas biasanya dulu. Itu tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi zaman ya? sekarang ya. Baik yang konvensional maupun erak tidak dipakai lagi juga sekarang. Iya. Mungkin lebih sedikit sekarang yang tidak dengan menggunakan metode ERAX ini, Dok, atau hampir sama perbandingannya penggunaan metode? Kalau dia elektif itu artinya kita rencanakan pasti erak biasanya. Iya. Karena kalaupun dia ada kontraindikasi kayak ada hipertensi, ada DM, kita biasanya makanya ibu kita sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu pada waktu dia hamil. Nah, pada saat dia konsultasi di rumah sakit itu kita perbaiki dulu keadaan yang bisa membuat dia tidak bisa operasi erak. Misal dia darah tinggi, berarti kita obati dulu darah tingginya. Misal dia DM yang tidak kontrol, kita kontrol dulu biar gula darahnya stabil. Nah, jadi ya kita intervensi dulu baru bisa dilakukan erak. Jadi kalau kita elektifkan bisa melakukan erak. Tapi kalau yang emergensi pada keadaan tentu dia datang dengan hipertensi, darah tinggi dan sebagainya, ya mungkin kita tetap balik ke konvensional. Ya, dengan perbandingan metode ini tentu banyak sekali perbedaan juga dari sisi biaya ya, Dok ya. Nah, kalau untuk erak ini saat ini ada ditanggung BPJS nggak seperti itu, Dok? Ya, erak ditanggung oleh BPJS selama dia ada indikasi. Jadi artinya operasi itu bukan atas keinginan sendiri. Jadi ada indikasi nggak milih kenapa. Tanggal cantik gitu. Ya, itulah. Jadi kalau dia ada indikasi ya ditanggung BPJS. Kemudian tetap dia harus ada ikuti prosedur, ada rujukan dari itunya Paskes 1, kemudian ya ikuti prosedur lah, ada syarat-syaratnya kan KK, KTP, kartu BPJS dan sebagainya.
memenuhi dulu prosedur baru bisa. Ya. Yang jelas BPJS itu tidak bisa memilih tanggal cantik ya dok ya, harus sesuai dengan kondisi ibu yang memang perlu pelayanan dan perawatan operasi pada saat itu ya. Benar. Baik dokter, nanti kita berbincang lebih banyak lagi. Kita akan lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Halo Dokter akan segera kembali. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali ya, di mana? Di TVRI Sumsel dong. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Menyambut pagi yang penuh semangat, luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Kami sajikan lagu-lagu yang pasti sudah akrab di telinga Anda. Hubungi kami di telepon interaktif 0811-787-1974. Ini dia nomornya. Nah, ini dia nomor. Pastikan ada pulsa, sinyalnya bagus, kita nyanyi. Kirim salam kah? Boleh Pak Gimin? Oke, kirim salam buat istri saya yang lagi nonton. Wah. Udah karaoke. Salam sayang. Karaokean yuk, setiap Senin dan Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar, tapi tentang jutaan desa yang menjadi denyut nadi negeri ini. Mereka tidak menuntut banyak, hanya kesempatan untuk maju, untuk hidup layak, untuk berdiri sejajar. Pembangunan dari bawah bukan sekadar slogan. Ini adalah gerakan nyata agar desa tidak lagi tertinggal, agar kemiskinan tak lagi diwariskan. Karena ketika desa tumbuh, Indonesia bangkit, merata, kuat, mandiri. Ayo bangun Indonesia dari desa, demi keadilan, demi masa depan, untuk Indonesia Emas 2045.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter, dan tema kita kali ini adalah mengenal metode ERAX pada persalinan sesar. Dan saudara, kami tetap mengundang Anda di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Masih bersama Dr. Kurniawan SPOG Subspesialis Obgynsos Konsultan Mars. Baik dokter, tadi kita bicara tentang kelebihan dari metode ERAX ini. Nah, kalau dari sisi kelemahannya ada nggak kekurangannya gitu? Ya, kalau kekurangan sih mungkin itu tadi biaya mungkin ya, agak lebih sedikit mahal lah ya, karena penggunaan obat-obatnya. Kemudian yang kedua ya dia tidak mencegah misalnya ada parut pada jaring operasinya kan dia tidak bisa, itu tergantung sama seperti konvensional sih, tergantung kulit atau badan masing-masing. Kemudian komplikasi juga sih, tapi paling tidak diusahakan minimal seminimal mungkin komplikasi, tetap bisa aja terjadi komplikasi itu. Nah yang penting lagi dia harus konsul sebenarnya pada dasarnya. Ya, artinya dia harus ada konsultasi ke dokter sebelumnya. Jadi kita bisa lakukan edukasi pada pasien ini. Nah, jadi ada persiapan sebelumnya kan kita lakukan operasi ini. Nah, itu jadi mungkin itulah kekurangannya. Ada pertanyaan nih dok ya dari pemirsa bahwa apakah kalau kita sudah melahirkan melalui operasi konvensional, sesar konvensional, berikutnya kita bisa melakukan operasi dengan metode ERAX gitu? Oh ya, tentu bisa. Karena kan kita lihatnya per kasus-kasus artinya. Kalau yang sebelum konvensional, yang berikutnya dia mau ERAX dan memang itu indikasinya sesuai dan ibunya memang bisa kontrol rutin dan sebagainya, bisa kita siapkan untuk ERAX. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah ya. Dan biasanya dok kalau sudah operasi pertama ke operasi kedua untuk sesar ini berapa tahun, adakah waktu tertentu gitu dok? Kita sarankan sih 2 tahun biasanya, karena untuk penyembuhan luka kita anggap 1 tahun lah untuk penyembuhan luka ya. Walaupun sebenarnya 3 bulan sih sebenarnya luka sudah sembuh sempurna sebenarnya, tapi tetap 1 tahun untuk menghilangkan penyembuhan luka dan 1 tahunnya untuk efek psikologisnya. Makanya kita bisa biasanya untuk anjurkan 2 tahun baru operasi lagi. Itu tidak berpengaruh juga untuk ke kulit-kulitnya ya dok ya? Untuk 2 tahun itu sudah ready? Ya, bisa. Ya, ada tapi beberapa pasien gitu yang kadang-kadang kita dengar dalam 1 tahun itu dia bisa operasi 2 kali. Sebenarnya tidak masalah sih, tapi ya resikonya memang selama hamil mungkin ada sedikit banyak keluhan lah dia, nyeri dan sebagainya. Mungkin yang kedua ya tentunya dia harus operasi lagi, tidak bisa dicoba normal. Memang kita kalau dua operasi yang pertama, kita sebenarnya yang kedua bisa aja dicoba normal, asal indikasi yang pertama bukan indikasi yang mutlak atau absolut, artinya misalnya panggul sempit. Jadi artinya kan dia tidak mungkin bisa lahir normal kan, mungkin karena kelainan posisi waktu yang pertama dia melintang atau sungsang atau area plasenta atau area-area di bawah kan, seperti itu kan indikasi yang memang bukan indikasi absolut. Yang kedua bisa saja kita lakukan persalinan normal, tapi nanti kita kemungkinan tetap 50-50, 50%, tapi ada suatu tabel yang bisa ada kita hitung skor kayaknya. Ada tabelnya yang kita bisa hitung skor berapa kemungkinan presentasi. Dia bisa normal, dapat presentasi dia bisa operasi ulang. Tapi kalau dia sudah 2 kali operasi sesar, yang ketiga disarankan ya harus sesar lagi. Iya, untuk kesehatan ibunya juga ini ya dok. Normalnya berapa kali ibu bisa sesar dalam waktu Kalau di Indonesia sih kita yang terbaru ini 4 kali. 4 kali ya. Itu untuk kesehatan ibunya juga ya. Karena resiko makin dia sering sesar, resiko untuk ruptur gitu atau perobek rahim itu makin besar kemungkinannya. Apakah lebih dalam lagi nih dok, kalau kita operasi kedua, ketiga dan keempat itu tetap di luka yang sama? Tetap di luka yang sama ya kita buka. Nanti kalau kita buka tempat lain kan habis ya. Iya, artinya memang kemungkinan besar untuk dia tidak bisa lentur lagi itu ada ya dok? Ya, tetap ada. Makanya dibatasin tadi 4 kali. 4 karena takutnya tadi ruptur tadi atau bekas sukarama robek gitu ya, robek itu tuh. Walaupun sekarang ada juga sih yang 5 kali sih. Ada juga nama saya pernah berapa kasus sih dapat yang kelima dan dia tidak pernah kontrol sebelumnya. Tiba-tiba datang ke rumah sakit sudah mau melahirkan bekas operasi 4 kali
Ya udah kita buka aja, ternyata sih ada yang aman-aman saja gitu. Ya. Tapi itu kasus per kasus lah. Tidak semua kita anjurkan seperti Ya itu tetap ya. kita 4 kalau bisa stop. Iya. Nah, untuk inisiasi ibu dan bonding ke babynya iya. itu bisa dilakukan juga walaupun kita dengan kasus-kasus tadi ERAK ini ya. Iya, memang di ERAK memang salah satu kelebihannya itu kita bisa langsung lakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Gitu. Jadi dia bonding ke bayi itu. Jadi bayi setelah diambil oleh nanti kita saya bilang tadi ada penjepitan tali pusat yang dilambatkan tuh, delayed cord clamping itu nanti kita tunggu 30 detik sampai 60 detik baru kita potong tali pusat, jepit, potong. Kemudian kalau bayinya bagus, bugar, menangis, mungkin dilihat oleh dokter anak bagus, langsung dilakukan IMD oleh dokter anak. Jadi keterlibatan dari dokter anak itu di sini adalah proses IMD itu. Dia dari dia kontrol, dia bisa diedukasi dari sebelum dia operasi oleh dokter anak untuk dilakukan IMD. Biasanya untuk operasi ERAK ini kan tadi dokter katakan bahwa dia lebih ringan daripada yang konvensional. Nah, apakah timnya juga bisa diminimalisir atau tetap dengan aturan? Ya, timnya ya tadi karena ERAK ini kelebihannya kayak itu tadi karena dia tim medis yang multidisiplin atau holistik. Ya. Jadi ya dokter kandungan, dokter anestesi, dokter anak, perawat atau bidan di perawatan ataupun gizinya itu berperan semua untuk mendukung keberhasilan dari metode ERAK ini. Iya, efek samping dari metode ERAK ini memang tidak terlalu mencolok gitu ya dok ya, tapi tetap saja mengacu pada metode-metode yang terdahulu bahwa dia tetap harus perawatan khusus gitu ya dok. Ya, kalau efek samping sih tetap ada. Efek samping operasi kan tetap sama karena dia kan sama-sama dioperasi. Tapi jadi nyerinya artinya, tidak lama gitu. Ya, nyerinya mungkin diminimalisir karena kita pakai biasanya ore anestesi dia pakai analgetik yang multimodal, ibaratnya yang kombinasi. Jadi dia nyerinya lebih minimal. Dan ibu bisa langsung beraktivitas selama berapa jam setelah proses kelahiran ini? Jadi aktivitas itu keuntungannya salah satunya adalah mobilisasi dini kan. Mobilisasi dini artinya ibunya bisa langsung bergerak artinya. Jadi 2 jam ibunya sudah bisa duduk. Jadi miring kanan miring kiri 2 jam kemudian duduk. Kemudian 5 jam mungkin ibunya sudah 6 jam kita sudah lepas selang kencing kateter. Biasanya kan kalau yang konvensional kan yang pakai anestesi spinal dia 24 jam baru kita lepas selang kencingnya. Jadi ini 6 jam sudah kita lepas, 10 jam mungkin ibunya, paling lambat 12 jam sudah bisa jalan. Jadi 24 jam dia sudah bisa pulang gitu. Metode ERAK ini tetap dijahit ya dok? Seperti tetap itu? dijahit ya. Seperti yang metode seperti yang ini cuma metode lama. proses penyembuhannya saja ini ya? Ya, karena pemulihannya dipercepat, jadi mungkin penyembuhannya juga mungkin lebih maksimal dan lebih cepat. Dan tidak meninggalkan trauma mungkin ya? Untuk yang pasti kan salah satu keuntungan yang lain adalah membuat ibu merasa nyaman. Kalau ibu nyaman, rasa sakit minimal, efek samping minimal, resiko komplikasinya juga tidak ada, mungkin ibu akan merasa nyaman. Perbedaannya hanya di sistem pembiusannya ya dok, antara yang metode lama? Sebenarnya yang paling penting itu ada persiapannya. Persiapan dari prosedur persiapannya. Jadi prosedurnya itu dibagi 3 tahap. Tahap pertama adalah sebelum dilakukan operasi, selama operasi, setelah operasi. Nah, jadi sebelum operasi tentu kita lakukan edukasi. Jadi edukasi dijelaskan manajemen nyerinya, IMD tadi, kemudian bagaimana untuk mengatasi rasa nyeri dan sebagainya. Jadi ibunya kalau kita edukasi kan merasa nyaman ya kan, sudah tahu kan resiko dan sebagainya. Kemudian yang kedua puasa. Nah, puasa ini yang agak beda. Kalau yang konvensional kan 6-8 jam dia puasa penuh. Tapi kalau yang ERAK ini 8 jam semua operasi kita bisa kasih makanan berat. Makanan biasa, makan nasi lengkap lah ya. Iya. Itu. Nah, 6 jam semua operasi kita bisa kasih makanan ringan. Apakah kasih roti, kasih apa gitu kan. Kemudian 2 jam sebelum operasi kita masih bisa minum ibunya. Bahkan kita kasih minum yang mengandung gula. Boleh, atau glukosa atau karbohidrat untuk energi ibunya. Jadi ibu kalau selama operasi kan dia ada energi kan. Kalau kita operasi 6 jam, 8 jam kan kembung nanti dia. Nah, itu kan jadi ibu tidak nyaman nanti artinya jadi tidak ada energi sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah ada obat-obat premed. Premed itu obat-obat yang kita kasihkan untuk
mencegah komplikasi tadi, biasanya pertama kita kasihkan obat-obat anti mual. Jadi ibunya kan selama operasi tidak mual. Ya. Kemudian antibiotik untuk pencegah infeksi kita kasihkan 1 jam sebelum atau 1,5 jam sebelum operasi. Jadi kita ada pemberian obat-obat tertentu Ya, pada ibu. nanti kita akan nyambung lagi ya dok ya dengan Ya. apakah obat-obat ini bisa diberikan pada saat operasi sesar yang konvensional gitu. Tapi Ya. nanti kita jawab ya dok, kita lihat dulu yang Oke. berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Cerdas Halo Dokter segera kembali. Tampilkan aksimu di panggung Goda. Ikuti audisinya setiap Senin pukul 13 waktu Indonesia Barat di Big Studio TVRI Sumatera Selatan. Dan saksikan penampilan yang lolos audisi setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Goda, Goyang Dangdut, dipandu pembawa acara Mazi Sahara dan Maya Lubis, iringan Apri DJ. Dasar kaca pegulit sudah tinggi Goda, Goyang Dangdut. digoyang dangdut. Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan, melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Aku nyuci baju, kamu ya inilah nyemur. Masa? Bener itu. Nah, terus kau cak suami aku lagi nak masak ya kamu tuh kan potonglah cabe. Aina lain enggak lah lu. Tak boleh gunting kuku malam-malam, Dek. Uji wong tua zaman dulu ya. Kalau gunting kuku malam-malam, ngundang bala. Dompet nyampak. Cak rezeki. Tapi berdosa dah dompet wong, pasti ada yang punya Inilah yang namanya hidup dicinta ulang bertiba. Dapo ya Allah, dapo rezeki aku yang ini. Di sini tulisannya 15.000. Kok 20.000? Plus biaya jasa penetesan 5.000. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter, dan tema kita masih mengenal metode erak pada persalinan sesar bersama Dr. Kurniawan SPOG, subspesialis Obgyn SOS, konsultan MAS. Iya, dokter, kalau bisa dokter sharing sama pemirsa di rumah nih dengan subspesialis Obgyn SOS, konsultan MAS-nya ini prakteknya di mana sih, Dok? Iya. Saya praktek di RSUD Siti Fatimah, Iya. Azahra, Provinsi Sumatera Selatan. Di poliklinik sih
pada hari Selasa, Rabu, Kamis. Jam berapa nih dok? Kalau di Selasa jam 13 sampai 15. Kalau di hari hari Rabu pagi. Biasanya jam 8 sampai jam 10. Standby-nya di Siti Fatimah ya, saja? Di poliklinik. Kemudian kalau di hari Kamis jam 13 sampai 15. Kalau di rumah sakit lain ya saya di luar jam-jam tersebut ya dok? Di luar jam tersebut. Iya. Kalau kita bicara tentang Siti Fatimah, Rumah Sakit Siti Fatimah, ada promo nggak nih dok untuk pemirsa yang ingin berobat ke sana nanti? Di Siti Fatimah ya kebenaran rumah sakit pemerintah ya, kayaknya pemerintah sangat mendukung sekali rumah sakit tersebut. Jadi alat-alat termasuk USG dan lain sebagainya itu sudah cukup canggih di sana. Sudah bisa 4D ya, 4 dimensi. Peralatan operasi juga sudah sangat bagus sekali di sana. Jadi kalau mau kontrol ke poliklinik dipersilahkan lah. Kemudian juga subspesialisnya sudah lengkap di sana. Ada bagian onkologi, endokrin, ada pitomaternal dan lain-lain. Ada promo atau diskon untuk bulan ini yang ingin berobat Obgyn gitu? Atau dia bisa di cover oleh BPJS ya, untuk bisa di cover BPJS. Jadi di sana menerima BPJS. ERAK pun bisa di ERAK cover? juga bisa pakai BPJS. 100% dok? 100% ya. Hanya disesuaikan dengan kelasnya mungkin ya? Ya, kalau memang dia kelas 3 harus kelas 3. Kecuali kalau dia naik kelas harus selisih bayar tentunya. Selisihnya tetap dihitung? Iya. Oke. Ya dok, baik pemirsa di rumah mungkin yang ingin berobat langsung dengan Dokter Kurniawan ya, bisa sudah disebutkan tadi jadwal-jadwal prakteknya bisa dicatat gitu untuk dilayani oleh Dokter Kurniawan Obgyn. Dan dokter mengatakan bahwa ada beberapa obat yang bisa diberikan untuk operasi ERAX ini. Nah, apakah obat ini sama dengan yang diberikan juga untuk yang sesar konvensional gitu dok? Kalau untuk obat seperti saya bilang tadi sih untuk obat anestesi, kalau yang konvensional kan dia pakai dosis penuh obat anestesinya. Dia tidak dicampur dengan obat analgetik. Kalau di ERAX kan dicampur. Tapi kalau untuk yang obat-obat yang setelahnya sebenarnya bisa dipakai juga pada yang konvensional. Baik, nah ini sudah ada pertanyaan nih dok dari pemirsa di rumah. Kita jawab dulu dari yang awal sekali. Dokter, saya ingin bertanya kondisi apa saja yang membuat ibu hamil harus menjalani operasi sesar? Biasanya kasus tertentu ya dok ya. Terbanyak kasus apa gitu dok? Jadi kalau kita tanya kondisi bagaimana yang bisa operasi sesar, tentu sama saja jawabannya indikasi lah ya saya indikasi untuk melakukan operasi sesar pada konvensional maupun ERAK sebenarnya sama pada dasarnya. Biasanya kita bagi-bagi, ada indikasi ibu, ada indikasi janin, ada indikasi proses persalinan, ada indikasi lain-lain. Kalau indikasi ibu biasanya panggul sempit contohnya, atau kelainan letak plasenta, plasentanya nutup jalan lahir, plasenta previa, atau plasentanya lepas. Atau kondisi-kondisi penyakit penyerta ibu kayak tadi preeklamsi darah tinggi, kemudian juga bisa juga penyakit infeksi virus misalnya pada hepatitis, HIV, kemudian juga ada kalau untuk janin, yang kedua untuk janin biasanya kalau dia ada kelainan letak, misalnya janinnya melintang atau sungsang gitu, kata orang kan presentasi bokong sungsang gitu kan. Kemudian bisa janin besar yang mungkin tidak bisa lewat dari bawah. Kemudian bisa juga janin dalam keadaan stres, gawat janin kita sebut. Atau janin-janin dalam keadaan cacat besar, cacat kongnya bawaan besar. Misalnya kalau hidrosepalus kan kepala besar kan, seperti itu kan tentu tidak bisa lahir normal. Kemudian ada juga yang proses itu kalau dia misalnya kala 2 lama kita sebut dia sudah dipimpin nggak lahir-lahir, nah itu. Atau misalnya kala satunya memanjang, jadi dia ditunggu udah berapa jam nggak lahir-lahir, nanti kita ada evaluasi pakai grafik patograf. Tapi kalau dia pada melewati batas gaya grafik itu tentu kita harus lakukan tindakan. Kita coba induksi gagal misalnya itu kan, itu proses namanya. Kemudian kalau yang lain-lain misalnya pada keadaan misalnya hamil kembar, nah, misalnya kalau ada yang melintang, ada yang sungsang bayi salah satu, kita sarankan untuk operasi. Atau dia resiko tinggi, misalnya kalau hamil masih sangat muda atau hamil sudah tua kan beresiko, jadi disarankan. Atau yang misalnya dia punya anak mahal, infertil sudah 10 tahun nggak punya anak, disarankan untuk itu hampir SSA. tidak disarankan ya dok ya untuk kelahiran normal gitu ya, dengan risiko-risiko. Karena
prinsipnya kalau sesar itu kan kita kalau bayi kan lebih aman sebenarnya. Kalau untuk ibu mungkin agak lebih berat ya. Kurang Tapi nyaman ya gitu. kalau bayi kan begitu udah dibuka, angkat bayi selesai. Kalau dia lahir normal kan mungkin Semua lama di jalan lahir. butuh perjuangan Ya, ibu dan begitu. bayinya gitu Makanya ya. kalau yang infertil atau yang susah punya anak mahal kita sarankan untuk sesar. Baik, ada pertanyaan lagi nih dok. Dokter, saya Fatima, benar atau tidakkah ibu yang berkacamata disarankan untuk operasi sesar ketika melahirkan untuk mencegah kerusakan pada mata akibat melahirkan normal? Ya, Ini mitos atau real ya? Ya, sebenarnya ini sebenarnya masih kontroversi sebenarnya ya. Tapi ya kita biasanya konsulkan ke dokter mata biasanya. Dalam konsultasi memang pada keadaan dia rabun jauh ya, misalnya minus 6 ke atas, itu dikatakan kalau ibunya terlalu lama mengedan dan terlalu kuat bisa memicu terjadinya glaukoma, itu katanya sih katanya. Makanya disarankan untuk dilakukan seksio sesaria. Tapi tetap kita kembalikan, biasanya kita konsul ke dokter mata. Kalau dokter mata ACC untuk lakukan sesar dan dipertimbangkan dengan alasan tersebut kita lakukan sesar biasanya. Gitu. Memang tidak disarankan ibu-ibu yang mempunyai resiko pada mata gitu ya dok ya. Mungkin memang sudah ada sebelum yang si ibu hamil sudah tahu bakal ada gangguan pada matanya kalau dia kelamaan mengejar. Kalau pengalaman kita sih memang ada juga sih yang melahirkan minus 6, minus 7, lahir normal bisa sebenarnya. Tapi dari beberapa kasus yang saya temui sih di praktek sih minusnya jadi cepat bertambah. Jadi dia awalnya melahirkan di minus 6, tiba-tiba setelah melahirkan nanti jadi minus 8, minus 10 kayak gitu. Nah, itu salah satu resikonya juga. Tapi itu tetap karena itu bagian mata, kita selalu konsul ke mata lah. Tapi biasanya mengganggu pada kelahiran normal itu ya dok ya? Ya karena dia posisi mengedannya itu. Betul, bisa mengganggu. Nah ini ada juga pertanyaan dok. Kalau misalnya sesar lagi dengan selisih kelahiran anak pertama saya hanya 10 bulan. Berarti ibunya udah hamil lagi nih dengan anak nanti pada saat anaknya umur 10 bulan sudah akan melahirkan lagi. Apakah ada efek sampingnya dok? Secara umum tidak ada lah. Cuman kalau dia sesar seperti saya bilang tadi, kalau dia misalnya baru sesar kemudian 10 bulan kemudian bulan hamil lagi itu kan, jadi artinya mungkin keluhannya lebih banyak ya, keluhan nyeri dan sebagainya mungkin. Kemudian yang kedua untuk dia kalau anak pertama sesar, anak kedua dia mau coba normal, kalau dia belum 2 tahun sih kita sarankan untuk sesar lagi. Jadi artinya untuk kemungkinan dia mau lahir normal sudah tertutup. Tapi kalau misalnya hamilnya, nih dok, ketambahan dari pertanyaan ini, dalam 1 tahun itu dia sudah harus melahirkan dengan sesar lagi, memungkinkan? Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah ya dok ya. Dengan perlukaannya juga nggak ada masalah. Santai-santai aja kalau gitu. Ada yang saya pernah ada pasien saya yang habis sesar 3 bulan hamil lagi dia. Baru selesai habis nipas kan? Iya. Kemudian yang ketiga 3 bulan habis hamil lagi dia. Dan aman-aman saja sih. Tidak ada masalah ya. Saat melahirkan terakhirnya gitu ya. Ya. Nah, ini juga ada yang bertanya lagi dok, kita membalas pertanyaan pemirsa dulu ya dok ya di segmen ini. Dokter, saya mau bertanya dari Nazila di Palembang, apakah efek samping operasi erak bagi ibu yang berumur 40 tahun lebih? Terima kasih dok. Karena dokter sendiri menganjurkan sesar atau normal gitu. Ya, sebenarnya pada dasarnya kan kalau hamil di atas 40 tahun itu resiko tinggi. Sudah termasuk. Apakah dia mau dilakukan erak ataukah dia mau dilakukan yang SC konvensional, sebenarnya efek sampingnya atau komplikasinya sih sama saja sebenarnya. Komplikasinya karena dia hamil lebih dari 40 tahun kan. Yang paling sering kejadian adalah karena perdarahan efek sampingnya. Karena kan rahim itu kan makin tua kan artinya kan fungsinya kan sudah ikut tua juga kan, fungsinya jadi menurun kan, jadi kontraksinya kadang-kadang untuk kembali begitu habis kan begitu hamil kan meregang rahimnya, begitu dia keluar kan kadang-kadang dia harus kontraksi kan, tapi kalau sudah umur tua biasanya kontraksinya agak lebih, elastisitasnya jadi berkurang, jadi akhirnya terjadi perdarahan gitu. Kemudian ibu-ibu dengan hamil tua kan biasanya kan susah ngeden kalau dia mau coba normal. Sekarang tenaga tentunya kan lebih banyak macetnya.
Jadi akhirnya ya di sana. Ya itu tadi kembali ke elastisitas rahimnya juga ya, sudah berubah karena ya dok. ya makin tua umur kan fungsinya makin menurun. Menurun ya. Itulah. Tapi normalnya kita akan bahas lagi setelah yang berikut ini ya dok ya. Oke, Pemirsa tetaplah bersama kami. Halo dokter, segera kembali. Itu kau pakai sepatu bersebelahan tak itu. Nah, sudah. Hai, sudah Lario. Aman dengar ke kau tuh tidak jauh-jauh dari kopi tuh lah. Oh, tahu nih yang kamu kendaku. Wajar lah kamu nih juara nomor 3 karyawan unggulan bulan ini. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya. Celananya. Waduh. Iya berat, Hati-hati dong mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makanya yang bener ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Bukti kebersamaan dan kegembiraan yang mengakar dalam budaya lokal, menampilkan hiburan penuh canda. Apa kondongan? Aku tadi habis bermotor jauh 100 km. Wow, Halil. Kamu motor 100 km. Disertai gesahan khas yang mengundang tawa. Yang kau buang-buang tadi? Yang kau buang tadi. Maju lagi. Lalu yang tadi, yang bibi. Lenggang Palembang, setiap hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Dr. Kurniawan Objin. Dan dokter, kita juga masih ada pertanyaan sedikit bahwa persiapan untuk ERAKS dan operasi konvensional ini memang sama, hampir sama ya dok ya. Dan apakah ada perbedaannya pada saat sebelumnya bisa memilih gitu? Pada saat kita dikasih tahu untuk operasi, kita bisa memilih untuk ERAKS saja gitu, atau sesuai indikasinya saja gitu? Ya, kalau indikasi operasi kan sama. Ya. Artinya kalau memang ibunya konsul ke dokter objinnya, sebenarnya dia bisa memilih mau ERAK atau mau konvensional. Karena kan indikasi operasi kan sama pada dasarnya kan. Kalau dia mau ERAK, kita siapkan ERAK gitu. Makanya gitu. nanti pada saat persiapan ERAK itu ada edukasi tadi saya bilang, ada edukasinya. Oke. Ini sudah ada pertanyaan nih dok dari 0822 sekian. Dokter, apakah ERAK kan ada disuntik tulang sumsum? Nah pertanyaannya apakah memiliki efek jangka panjang? Tadi sudah kita bahas sebetulnya dok ya, ya dengan melalui suntik tulang belakang itu. Kemudian apakah efek samping jangka panjangnya kalau melalui operasi ERAK? Apakah ada pengaruh-pengaruh tertentu gitu? Nah,
seperti saya bilang tadi, kalau kita suntik kan pakai jarum yang sangat kecil. Iya. Jarum yang sangat kecil, kemudian yang kedua obat biusnya dosis minimal. Jadi artinya efek sampingnya ya secara teori sih sudah bisa kita anggap tidak ada atau minimal lah ya efek sampingnya. Kecuali kalau dia pakai jarum besar tadi, biasanya kadang-kadang memang sering nyeri punggung lama. Iya. Sakit Sering punggung. yang menjadi hal yang menakutkan bagi ibu-ibu yang melalui sakit erak punggung ini. lama, gitu. Tapi kalau dia konvensional sama saja dok disuntik. Sekarang pun sebenarnya konvensional pun sudah mulai juga pakai jarum kecil juga sebenarnya sekarang dokter anestesi untuk menghindari hal-hal tersebut lah. Cuman mungkin karena pemakaian dosis obat anestesinya yang dosis penuh, nah itu kadang-kadang bisa menimbulkan efek samping yang lain, termasuk hipotensi, penurunan tekanan darah mendadak, kemudian merangsang mual muntah, itu ibunya kan akhirnya jadi cemas, seperti itu. Iya. Ini dari sisi keuntungannya gitu ya dok ya, dari sisi kebaikannya ERAX dan konvensional ini jauh lebih efektif ERAX gitu ya. Kenapa tidak sekalian saja, kebanyakan ibu-ibu lebih memilih ERAX gitu untuk lebih mudah penyembuhannya gitu. Untuk kasus-kasus tertentu konvensional masih dipakai? Masih dipakai seperti saya bilang tadi. Kalau kasus-kasus yang tidak bisa ERAX terpaksa konvensional. Terutama kasus-kasus emergensi atau ada komorbid atau penyakit penyerta pada ibu. Nah, itu bisa dipilih oleh pasien atau dokter yang menentukan? Nanti dokter yang menentukan. Nah, itu. Kecuali kalau memang kita anggap ini bisa ERAX, pasien boleh milih. Tapi kalau dia tidak bisa ERAX, artinya ya kita langsung tentukan. Berarti tidak hanya ditentukan pada saat proses melahirkan pembedahan itu saja ya dok ya, ada juga masa pemulihannya yang harus dipertimbangkan bahwa ini tidak membutuhkan operasi ERAX gitu, dia membutuhkan operasi konvensional. Ya, bisa juga itu. Tapi ya tetap makanya karena ada ERAX sekarang, kita pun walaupun konvensional itu kita sudah mulai modifikasi sebenarnya. Modifikasi artinya nanti kan tergantung, tapi kalau memang dia pakai yang spinal biasa kan terpaksa dia 24 jam baru boleh bangun, itu terpaksa tidak bisa dikoreksi itu. Atau kateternya kan selama dia tidak bangun kan artinya dia tidak akan bisa ke kamar mandi, terpaksa kateternya juga 24 jam gitu. Nah, jadi yang itu yang mungkin agak susah, tapi kalau yang untuk pemberian analgetik atau obat sakitnya bisa kita minimalisir dengan penggunaan sistem ERAX. Ya, gitu bisa ya, kita ya? kombinasikan seperti itu. Dikombinasikan seperti itu. Ya. Nah, dari setelah proses ERAX ini dok, apakah ada obat-obat tertentu yang bisa dikonsumsi ibu atau tidak boleh gitu? Nah, kalau obat sih sebenarnya kalau kita kan sudah dari dokter artinya. Iya, jadi, dokter biasanya memberikan obat-obatan sesuai. Jadi dilanjutkan yang apa yang diresepkan dokter, gitu ya? Yang paling diresepkan dokter saja. Tapi kan zaman sekarang kan kadang-kadang ibu-ibu kan banyak suruh makan obat Cina biar cepat sembuh. Sebenarnya itu sih alternatif sih, boleh-boleh saja sih selama dia jangan berbarengan dengan obat yang kita kasih. Selama itu tidak membahayakan ya. Kemudian kalau dia mau makan misalnya obat yang yang mengandung yang ada sekarang dikatakan obat ikan gabus itu ya, yang mengandung albumin sebenarnya itu kan. Betul. Nah itu boleh-boleh saja, malah kita anjurkan. Jadi proses penyembuhannya sama saja dan besarnya luka operasi juga sama saja ya dok ya? Ya sama, hampir sama lah. Tapi tetap dijahit juga kan? Tetap dijahit juga. Tetap kalau ibunya ada ada keloid, bakat keloid ya tetap ada keloid. Tapi gitu. Ya kita biasanya untuk mencegah keloid itu nanti ada obatnya, kita kasih krim atau salep yang dipakai dioleskan setelah luka kering kan, sudah 2 minggu luka kering baru kita salepi, kita kasih selama 6 bulan, biasanya keloidnya minimal. Ya, terlepas dari indikasi ibunya ada penyakit bawaan sebelum dioperasi gitu ya dok. Obat-obatan penyembuhan pasca melahirkan tetap sama saja dengan konvensional gitu? Ya tetap sama. Kalau ibunya ada darah tinggi tetap diberikan obat darah tinggi sama. Tetap dikasih antibiotik seperti itu ya dok? Kalau obat-obat yang pasca operasinya antibiotik, analgetik tetap dikasih sama. Iya, karena kan yang saya tahu gitu ya dok ya, kalau konvensional itu memang nyerinya lebih lama gitu dari ERAX ini. Makanya sekarang lebih banyak memilih ERAX. Tapi sekarang sudah mulai dipakai juga sistem ERAX ini untuk dosis pembiusan itu ya dok? Untuk di konvensional?
Tetap kita harus bedakan lah konvensional dan erak kan. Kalau erak kan makanya yang membedakan erak dan konvensional itu kan memang pada prosedurnya, terutama anestesinya itu. Kalau konvensional artinya pakai dosis penuh, kalau erak mungkin dosisnya minimal obat anestesi itu. Tetap, tapi mungkin perlakuan yang lainnya bisa kita modifikasi. Tergantung kita maunya bagaimana. Iya, dosisnya sudah penuh tapi nyerinya masih lebih lama gitu ya, makanya, Dok. karena dia kalau sebenarnya yang paling penting lagi sih mobilisasi itu tadi. Kalau kita mobilisasi dini, dia lebih organ-organ kan lebih cepat pemulihan juga kan, ususnya juga bisa bergerak dan sebagainya. Mobilisasi dini itu yang mempengaruhi juga ke mengurangi nyeri. Kalau ibunya ditahan-tahan 24 jam baru bangun pasti nyeri itu. Tapi kalau ibunya sudah kita paksa untuk berdiri, beraktivitas, biasanya nyeri langsung cepat hilang. Makanya kita kalau ibu pada pos operasi, kita sarankan cepat mobilisasi. Gitu. Iya, ada juga mitos atau real ini ya Dok, bahwa kalau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan operasi gitu, tidak bisa lagi mengangkat beban berat gitu, atau dia menggendong gitu ya Dok. Rasanya sih mitos. Itu hanya mitos ya Dok, masih sama seperti aktivitas sebelumnya. Ya karena katanya sih jahitannya bisa terbuka lagi. Kalau gitu. jahitan terbuka mungkin tidak. Tapi kalau jahitan mungkin sekali-sekali nyeri mungkin masih bisa lah. Karena itu kan kalau sudah dibuka dan dijahit, jadi elastisitas jaringan kan berkurang karena adanya keloid tadi kan. Jadi kalau dia tertarik, mungkin kalau misalnya perjalanan jauh, ngangkat berat, mungkin dia tergang, itu bisa nyeri. Itu penyebabnya ya Dok ya? Tapi dan itu sebenarnya bisa diatas dengan memakan obat analgetik saja, obat analgetik oral. Nanti hilang sendiri nyerinya. Dan itu tidak bahaya dan tidak akan merobek buat dan seiring berjalan waktu mungkin akan kembali stabil gitu ya. Kulit-kulitnya itu pun biasanya gitu. Sih kalau secara teori sih paling lama 6 bulan lah biasanya kalau nyeri pasca operasi ngangkat dan sebagainya. Kalau setelah atau lebih dari setahun sudah balik normal lagi. Sudah kembali normal. Baik dokter, mungkin di akhir obrolan kita hari ini dokter punya pesan-pesan buat pemirsa di rumah untuk sebagai pengetahuan mengenai erak ini. Ya, jadi erak ini memang adalah suatu ya mungkin bisa dibilangkan inovasi lah atau modifikasi ya dari SC konvensional ya. Dan itu sudah bisa dilakukan di RSUD Siti Fatimah. Udah lama kita lakukan sebenarnya ya. Nah, mungkin ini hanya sharing saja. Sudah lama kita lakukan, kalau mau operasi erak bisa langsung dilakukan Siti di Fatimah. Siti Fatimah. Baik. Oke, terima kasih dokter atas semua informasi dan bimbingan ataupun ilmu-ilmunya pada sore hari ini ya. Kami mengucapkan terima kasih kehadirannya dan segera saja kita akan tutup acara kita hari ini. Pemirsa, demikian Indonesia Cerdas Halo Dokter kali ini. Semoga apa yang sudah diperbincangkan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.